Shalom, Opa, Oma, sehat? Puji Tuhan. Setelah 4 bulan kita tidak bertemu dalam kebaktian Philadelphia, nah saat ini kita akan mulai kembali persekutuan Philadelphia online pada hari ini Rabu 15 Juli 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Stefan Muslim. Ya, mari kita akan bersyukur bersama dengan teman-teman kita seusia. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya selalu baru dalam kehidupan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudaraku terkasih, kita bersama-sama mengawali di dalam doa. Kita berdoa. Betapa senang hati kami Tuhan, kalau dari rumah kami masing-masing, kami boleh mengikuti acara persekutuan Philadelphia sebagai komunitas kaum lanjut usia di tengah-tengah gerejamu saat ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh ikut menyanyi bersama dari rumah kami. Kami boleh ikut berdoa bersama. Bahkan sebentar lagi kami boleh ikut mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari Tuhan, Kau yang akan mengurapi dan memakai hamba-Mu untuk menaburkan benih firman-Mu. Kami siap sedia menyambut pelayanan sabda Tuhan dalam acara persekutuan Philadelphia hari ini. Dari awal sampai akhir diberkati dalam kasih cinta-Mu untuk setiap anak Tuhan, ibu bapak, saudara-saudara kami dalam usia yang lanjut mengikuti acara ini dari rumah kami masing-masing. Hatinya dibuka untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Bersabdalah untuk kami Tuhan, berbicaralah kepada kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersama, rindu menyambut sabda firman-Mu. Haleluya. Amin.
Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, tema yang menarik pada saat pagi hari ini adalah tinggal sertaku, hari telah senja. Nah, saya mau bertanya pada ibu bapak semua, kalau baca tema ini kita jadi ingat lagu ya Bapak Ibu ya. Lagu apa ya? Coba ya. Kita ternyata temukan lagu dari nyanyian Kidung Jemaat. Ditulis judulnya Tinggal Sertaku, Hari Telah Senja. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Hidupku surut aja mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap, tiada yang tahan, tiada yang teguh, Kau yang abadi tinggal sertaku. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, dari bacaan firman manakah kita akan mendalami untuk renungan acara Philadelphia hari ini? Saya mau mengajak ibu bapak bersama-sama dengan saya membaca dari Roma 14 ayat yang ke-8. Ya, ayo kita baca bareng-bareng Roma 14 ayat yang ke-8 sama-sama begini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Ibu bapak yang terkasih, tema yang menarik sekali pada saat pagi hari ini. Ibu bapak dan saya sama-sama akan menyoroti tentang tinggal sertaku, hari telah senja. Pasti kita bertanya-tanya, Pak Pendeta Stefanus, tema ini judul lagu dari mana? Kita temukan kalau kita buka buku nyanyian Kidung Jemaat, tepatnya nomor 329, kita akan ketemu lagu ini judulnya Tinggal Sertaku, atau dalam bahasa Inggris digunakan kata-kata Abide with me. Siapa yang membuat syair lagu ini, ibu bapak? Ternyata pencipta syair lagu ini adalah seorang pendeta, namanya Pendeta Henry Francis Laite. Ia lahir tahun 1793 dan meninggal tahun 1847. Henry Francis Laite ini adalah seorang pendeta di gereja Anglican All Saints Church, tepatnya di kota Brixham, Inggris. Menarik, gereja ini adalah gereja miskin yang berada di tengah-tengah perkampungan nelayan di wilayah Devonshire, Inggris. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih, cuaca, iklim, kondisi di wilayah itu sebenarnya sangat tidak mendukung untuk misi pelayanan pendeta yang satu ini. Tapi karena komitmennya, tekad janjinya untuk melanjutkan tugas
sebagai seorang hamba Tuhan, ia tetap tinggal di kota itu. Dan ternyata ia tidak panjang umur, Bapak-Ibu. Umurnya cuma sampai 54 tahun. Umur 54 tahun itu berarti seumuran dengan saya. Ya. Pendeta ini meninggal dalam usia 54 tahun. Karena memang cuaca iklim hawa di daerah perkampungan nelayan itu tidak sehat untuk dirinya. Mungkin kita bertanya-tanya, Pak Pendeta, sebenarnya Pendeta Henry Francis Laite ini fotonya kayak mana? Ini fotonya, kita kenalan ya. Pendeta yang satu ini sampai dibuatkan kuburannya, ditulis In Memory of Henry Francis Laite, dalam kenangan untuk terus mengenang seorang hamba Tuhan namanya Henry Francis Laite, lahir 1793, meninggal 1847, 54 tahun. Judul lagu ditulis pada makamnya, Abide with me, fast falls the eventide. Tinggallah sertaku, hari sudah mulai senja Tuhan. Nah, kita pasti kepingin bertanya-tanya, kisahnya seperti apa? Ibu bapak, saudaraku, ceritanya saat itu Pendeta Henry Francis Laite menulis syair lagu ini. Dia tahu banget kalau hidupku itu sudah tidak lama lagi. Karena aku ini mengidap penyakit TBC atau penyakit tuberkulosis, dan ia sekaligus menderita penyakit asma. Dia merasa dalam usia seumuran saya ini hidupnya sangat kesepian. Sebagai pendeta gereja yang ada di perkampungan nelayan-nelayan miskin di kota Devonshire, Brixham, Inggris, sekali lagi iklim cuaca di situ sangat dingin, tidak cocok untuk kondisi kesehatan pendeta yang satu ini. Sampai suatu senja, suatu sore, Pendeta Henry Francis Laite mencoba untuk menemukan pembacaan ayat Alkitab. Ditemukan bacaannya dari Lukas 24 ayat 29. Lukas 24 ayat 29. Ayo coba kita baca bareng-bareng dengan saya ya. Kita ucapkan pelan-pelan begini. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ibu bapak, saudaraku, kalau kita membaca Lukas 24 ayat 29 ini, kita tahu bahwa ini adalah kisah peristiwa Kleopas dan temannya waktu berjalan pulang ke Emmaus. Ada laki-laki yang menemani sepanjang perjalanan. Sampai di kota Emmaus, ternyata lelaki yang dari tadi menemani perjalanan itu mau berpamitan pulang. Maka Kleopas dan sahabatnya mengatakan, terus mendesak, terus memohon, jangan pulang. Mereka mengatakan, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan kita tahu bahwa laki-laki ini adalah ternyata Yesus yang bangkit. Diundang oleh Kleopas, ayo tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam. Hari sudah senja, hari sudah gelap. Membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 29 membuat pendeta yang satu ini merenung-renung, apa yang harus aku temukan kalau aku membaca bacaan firman Tuhan seperti ini. Pendeta Henry Francis Laite mencoba merenung-renung, lalu akhirnya Pendeta Henry Francis Laite tahu, cocok, hidupku pun sudah senja.
dengan keadaan sakit TBC, sakit asma yang aku alami. Aku seperti hari yang sudah mau berakhir malam. Tuhan, kalau firasat batinku mengatakan hidupku sudah memasuki masa senja, aku bertekad Tuhan untuk menggunakan waktu hidupku sebaik-baiknya. Walaupun aku merasa badanku sakit, aku merasa hidupku kesepian, tidak bisa kumpul dengan keluarga karena sakit TBC yang menular. Lalu dalam kesepiannya dia mengambil alat tulis. Dia menuliskan syair, kata-kata yang ternyata nanti menjadi sebuah lagu himne yang luar biasa dan menarik. Gereja di sana mencatat Pendeta Henry Francis Laite mencoba untuk melayankan khotbah yang terakhir kalinya dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan batuk-batuk tidak berdaya. Dia mencoba bersusah payah, aku harus bisa sampai di mimbar gereja ini. Aku mesti tetap menyampaikan firman Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Pendeta Henry Francis Laite dari negara Inggris ini tetap ngotot, pokoknya aku harus khotbah. Tercatat peristiwanya di bulan September tahun 1847. Saat itu Pendeta Henry Francis Laite ingin berkhotbah tentang perjamuan malam yang terakhir. Padahal tubuhnya rapuh sekali, komplikasi penyakit TBC. Anaknya merasa bahwa ini pelayanan papahku yang terakhir. Dan ternyata dugaan sang anak benar banget. Tanggal 20 November tahun 1847, Pendeta Henry Francis Laite menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tahukah kita, pada saat malam pelayanannya yang terakhir itu, Pendeta Henry Francis Laite sempat menyodorkan secari kertas kepada teman dekatnya berisi syair dan lagu ciptaannya yang di kemudian hari sangat terkenal di antara keluarga orang-orang Kristen. Lagunya Tinggal Sertaku, Abide With Me, Kidung Jemaat 329. Apa yang menarik dari syair kata-kata lagu ini? Ibu bapak saudaraku, dalam teks bahasa Inggris, syair lagu ini tampak begitu indah karena ada kata-kata begini: In life, in death, oh Lord, abide with me. Saat hidup maupun saat mati ya Tuhan, tetap tinggallah besertaku. Memori di makam kuburan Pendeta Henry Francis Laite tertulis syair lagu ini: Abide with me, fast fall the eventide. Senja sudah segera datang, tinggallah sertaku Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih, syair lagu ini kemudian dibuatkan melodi yang diciptakan oleh seorang yang bernama William Henry Moore tahun 1861. Lalu lagu ini dikasih nama Eventide yang artinya senja. Nah, tahukah kalau kita suka melodi, memainkan lagu, ternyata lagu Eventide ini hanya memakai 6 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, nggak pakai nada si. Ya, sangat sederhana, nadanya cuma pakai 6 nada. Tapi justru dalam kesederhanaan lagu ini ada identitas yang sejati, mudah untuk diingat, mudah dinyanyikan. Karena sebuah lagu belum tentu menjadi menarik kalau jumlah nadanya tambah banyak, belum tentu. Dibuktikan lagu ini dikasih melodi, dinyanyikan, begitu menarik. Mana buktinya lagu ini menarik? Saudaraku, lagu Tinggal Sertaku semakin populer, dinyanyikan pada masa Perang Dunia Pertama. Bahkan
Pada saat itu kedapatan seorang perawat bernama Edith Cavell. Dia menyanyikan lagu ini pada saat malam sebelum ia dihukum mati. Gara-gara Edith Cavell ini sebagai perawat justru menolong tentara Inggris yang melarikan diri dari wilayah Belgia yang telah dikuasai oleh pasukan Jerman. Sebelum ia dihukum mati, ia memilih di dekat tempat ia dihukum mati nyanyi lagu "Tinggal Sertaku Tuhan". Bahkan lagu ini saking terkenalnya, keluarga kerajaan Inggris pun sangat menyukai. Lagu "Abide With Me" adalah salah satu lagu yang dinyanyikan pada saat pelayanan misa pernikahan Ratu Elizabeth II dengan Pangeran Philip. Bahkan sampai sekarang lagu ini jadi lagu gereja yang terus dinyanyikan di sepanjang masa. Indah sekali. Bapak, saudaraku, kalau syair lagu ini mengatakan saat hidup maupun saat mati tetap tinggallah besertaku Tuhan, mengingatkan kita pada bacaan Alkitab hari ini. Ayo kita baca bareng-bareng. Kita akan mengupas ayat firman Tuhan ini jadi dua bagian. Bagian pertama kita sebut ayat 8a. Nanti bagian kedua kita sebut ayat 8b. 8a dulu ya, baca bareng-bareng dengan saya ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Ibu bapak yang terkasih, kalau kita lihat peti mati ini mengingatkan kita bahwa perjalanan waktu itu seperti perjalanan anak panah maju ke sana. Kita tahu huruf ini diawali dengan huruf B, berlahir. Kita ingat dulu waktu aku dilahirkan oleh orang tuaku. Dan hidup ini nanti akan diakhiri dengan huruf D, yaitu death, kematian. Coba perhatikan, antara huruf B dengan huruf D itu ada satu huruf yang ada di tengah-tengahnya, yaitu huruf C. Choice, pilihan. Apa yang aku pilih ketika aku menjalani hari-hari saat mesti jatuh turun ke bawah, atau saat aku naik dalam proses perjalanan dari aku lahir dulu sampai nanti menjelang kematian. Apa yang jadi pilihanku? Saya berharap pilihan kita huruf C-nya ini adalah Christ, Kristus. Menarik sekali kalau tadi dikatakan bagaimana firman Tuhan sungguh-sungguh mengingatkan saudara dan saya. Betapa indahnya kalau dalam hidup maupun dalam kematian kita ini mesti perlu bersama dengan Kristus. Mana buktinya? Ada di dalam ayat yang bagian B. Ayo kita ucapkan bareng-bareng bagian Roma 14 ayat 8b. Kita baca sama-sama begini. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Yakinkah sampai hari ini kalau aku masih diberi kesempatan hidup, hidupku ini miliknya Tuhan. Bahkan nanti kalau mati, aku pun masih tetap miliknya Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, bicara soal hidup dan mati membuat saya teringat tentang gambar yang satu ini. Gambar sepasang lanjut usia, seorang engkong dan seorang emak. Mereka kalau tidur gak kepingin jauh-jauhan. Mereka saling berangkulan, seolah-olah mereka mau mengatakan apa? Aku jangan ditinggal ya. Ayo kita bareng terus. Aku berharap malam ini kita tidur, besok kita masih bisa ketemu lagi. Karena kita gak pernah tahu kapan umur ini akan selesai. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, tapi nyata-nyatanya dalam perjalanan hidup ini, berapa banyak anak Tuhan merasa aku ini sudah capek menjalani hidup. Hidupku itu kalau diibaratkan seperti halnya kendaraan mobil. Mobilnya sudah capek banget. Pak Pendeta, aku menjalani hidup ini rasanya
lelah sudah. Saudaraku, kalau engkau merasa hidupmu lelah, ingat Pendeta Henry di Inggris. Dia mengalami hidup yang sangat berat, dengan sakit paru-parunya yang sangat kronis, kena sakit TBC, sakit asma, buat bernafas nggak nyaman sama sekali. Tapi pendeta yang satu ini tahu banget apa yang ia tahu. Tahu kalau hidup ini bakal berakhir. Kalau aku harus kembali pulang. Pertanyaan saya, kalau saatnya kita mesti kembali pulang, apakah aku kedapatan tetap setia sampai akhir? Masihkah aku ikut Tuhan Yesus dalam segala keadaan hidupku sampai titik yang terakhir? Seorang anak Tuhan menuliskan kata-kata yang diambil dari firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 20, bahwa your citizenship is in heaven, bahwa kewargaanmu adalah di dalam sorga. Seorang anak Tuhan yang lain lagi menulis dalam kata-kata yang indah, aku telah dimeteraikan menjadi warga sorga. Ibu bapak, saudaraku, mulai hari ini, mulai saat ikut persekutuan Philadelphia online hari ini, saya mau mengajak ayat kesukaan saya ini menjadi ayat kesukaan ibu bapak semua. Kemana-mana saya selalu mengingat Roma 14 ayat 8. Ayo kita baca bareng-bareng ya ibu bapak, saudaraku. Kita taruh firman ini di hati kita. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudaraku, perjalanan hidup kita di tengah-tengah masa-masa pandemi seperti ini, tidak pernah tahu masih berapa lama Tuhan izinkan aku berada di dunia ini. Masih berapa panjang perjalanan umurku di dunia ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, Pendeta Henry Francis Laite mau mengajarkan kepada saudara dan saya, tinggal sertaku Tuhan, hari hidupku telah senja. Perjalanan usiaku sudah hampir malam hari. Aku mau selalu dekat denganmu. Saya mau mengajak kita menyanyikan lagu ini, bait 3, bait 4, dan bait 5. Mari kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Aku perlukan Dikau tiap jam dalam cobaan, Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Aku tak takut kalau Engkau dekat ya Tuhan. Aku tak takut karena Kau dekat. Susah tak pahit, duka tak berat, kubur dan maut di mana jayamu. Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Berilah salibmu nyata di depan,
rasakan dalam masa-masa pandemi seperti ini. Tuhan tahu betapa susahnya hidup kita sebagai warga usia lanjut di tengah-tengah dunia yang penuh virus seperti ini. Tuhan mau kita menjaga kesehatan diri kita. Namun itu berarti hidup kita menjadi sangat terbatas. Saudaraku, ketahuilah, ibarat sebuah perjalanan hidup, kita telah memasuki umur usia senja. Libatkan Tuhan dalam situasi seperti ini. Undanglah Tuhan pagi, siang, sore, dan malam untuk terus menemani hari-hari hidupmu. Saya rindu mendoakan pergumulan ibu bapak saudara-saudara. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, hidup kami memasuki hari yang telah senja. Tubuh kami tidak sekuat dulu lagi, tapi kami menjadi kuat kalau kami bersama dengan-Mu. Tinggallah bersama kami Tuhan. Masuklah dalam keluarga dan di dalam rumah tangga kami. Hadirlah di tengah-tengah bangunan rumah kami, di dalam kamar kami. Kami memerlukan Tuhan dalam segala-galanya. Hamba mendoakan setiap anak-Mu di rumah kami masing-masing. Kami tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Kami siap, sungguh kami siap. Kapanpun saatnya Tuhan panggil pulang, kami tetap menjadi milik-Mu dan Engkau menjadi milik kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tinggallah besertaku Tuhan. Haleluya. Amin. Opa, Oma, di akhir persekutuan Philadelphia kita pada saat ini, mari kita akan memiliki tekad, kita akan memiliki semangat, kita akan memiliki komitmen. Aku mau berjalan bersama dengan Juru Selamatku. Mari kita akan menyanyikan pujian ini. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Mari kita sambil bersuka cita ya. Yeah.
Halo Pak Oma, kita akan kocok arisan. Ini dia yang kita tunggu. Oke, ops. Ambil ya. Nah, cilik bah. Lagi. Ops, yeah. Oke, kita akan buka satu persatu. Ini pakai apa bukanya? Sama. Harusnya ada bolpen. Nah, coba. Yang pertama adalah Ibu Yanpo. Di sini ya. Ibu Yanpo. Selamat untuk Ibu Yanpo. Yang kedua, Ibu Ramelan. Yes, selamat. Terima kasih Ibu Yanpo dan Ibu Ramelan. Selamat dapat arisan bulan Juli ini. Terima kasih. Coba. Yang pertama adalah Ibu Yanpo. Di sini ya. Ibu Yanpo. Selamat untuk Ibu Yanpo. Yang kedua, Ibu Ramelan. Yes, selamat. Terima kasih Ibu Yanpo dan Ibu Ramelan. Selamat dapat arisan bulan Juli ini. Terima kasih.